Hai Sobat Kata Cerita, sudah siap dengarkan cerita selanjutnya? Let's go! Episode kelima. Setelah selesai dengan makan malamnya, Amar saat ini sedang berada di jalan yang tidak tentu arah. Ia masih bingung harus memulai dari mana untuk pencarian yang sekian kalinya ini. Ya Allah, bimbinglah hambamu ini ya Allah. Gumam Amar yang menghembuskan nafas kasarnya itu. Ia melajukan lagi motornya guna membelah jalan raya yang cukup padat malam ini. Sudah hampir 3 jam ia mengitari kota es dari jalan satu ke jalan satunya. Dari gang lain ke gang lainnya juga. Namun masih nihil, ia masih belum mendapatkan petunjuk apapun. Saat ini ia berhenti di sebuah taman yang sudah mulai sepi itu. Ia sedikit meminum air kemasan yang ia beli di minimarket tersebut. Harus cari kemana lagi aku? Gumam Amar yang sudah merasa lelah. Sudah hampir setahun, tapi belum juga membuahkan hasil. Amar mulai frustasi. Kairan, Mama Intan, kalian ada di mana? Amar mencari kalian, ucap Amar. Amar saat ini sedang berada di kamar kosnya itu. Ia sedang tiduran di atas kasur tipis itu. Untung saja ia sudah biasa, jadi badannya tidak merasa sakit lagi, sebab di asrama putra ia juga sudah pernah merasakannya. Saat sedang merenung, tiba-tiba ponselnya berdering. Dengan segera ia mengambil ponselnya yang ia taruh di sebelah bantalnya itu. Ia mendapatkan telepon dari orang kepercayaannya yang mengelola usahanya itu. Iya, uang tabungan dari sang Abi Fatir, Amar gunakan untuk membuka usaha. Sebab untuk biaya sekolah sudah ditanggung ayah Hamis. Namun ia tetap tahu diri, tidak semua biaya sekolah ia limpahkan ke ayah Hamis. Sebab ia sadar bila ia hanya anak angkat saja. Assalamualaikum, ada apa? Tanya Amar dengan nada datarnya itu. Baiklah, besok cari karyawan lagi aja, ucap Amar saat mendapatkan info bila restoran miliknya saat ini kekurangan karyawan lagi. Baik, waalaikumsalam, sahut Amar. Alhamdulillah, usaha yang Amar tekunin saat ini membuahkan hasil. Selama 1 tahun pertama ia mengalami jatuh bangunnya itu. Amar lebih fokus ke bidang kuliner. Ia membuka restoran yang cukup bagus dengan harga miring. Tidak lama setelah panggilan itu mati, ada sebuah panggilan masuk kembali. Namun dengan nomor yang membuatnya menghela nafas sebelum mengangkat telepon itu. Halo, Assalamualaikum, ucap Amar setelah panggilan itu bersambung. Waalaikumsalam mas, sahut Amira. Ya, yang menelepon itu adalah kedua adik Amar, dari ayah Hamis dan juga Naina. Ada apa? Ini udah malam, seharusnya kalian sudah tidur, ketus Amar yang melirik jam dinding di atas pintu kamar kosnya itu. Mas Arik sendiri mau telepon gak boleh sih? Kurutu Amira. Bukannya gak boleh, tapi ini sudah malam Mira, ucap Amar yang menghela nafas lelahnya itu. Mas kapan pulang? Tanya Almira, adik yang paling bungsu itu. Amira dan Almaira memiliki sikap yang berbeda sekali. Bila Amira memiliki sikap barbar dan juga galak, maka berbeda dengan Almaira yang kalem dan juga lemah lembut, seperti umahnya itu. Belum tahu, kenapa emangnya? Tanya Amar yang merasa heran itu. Namun di seberang sana hanya diam saja, tanpa berniat menjawab perkataan sang kakak. Tetapi tiba-tiba Amar mendengar suara isak tangis di seberang sana. Ia sudah hafal sekali dengan suara tangisan adik-adiknya, jadi ia tahu siapa yang sedang menangis itu. Ira, Mbak kenapa nangis? Tanya Amar dengan panik. Mau seketus dan setajam apapun lidahnya, namun ia tetap seorang kakak yang khawatir dengan keadaan adik-adiknya itu. Mas, tiba-tiba Almaira mulai ikut menangis. Kalian kenapa? Apa ada yang berbuat jahat sama kalian? Tanya Amar yang mulai tidak bisa berpikir jernih bila menyangkut keluarga yang ia sayangi. Mbak tadi hampir saja dilecehkan. Aduh Almaira di sela-sela tangisnya itu. Apa? Tentu saja Amar yang mendengar kabar itu murka. Siapa yang melakukan itu Ira? Tanya Amar dengan nada marahnya. Santri putra kelas 11 mas, ucap Almaira pada kakak laki-lakinya itu. Kenapa kalian gak bilang sama ayah atau umah? Ucap Amar dengan merasa frustasi itu. Ia tahu bila Amira wanita yang barbar, namun ia tetap saja wanita yang tenaganya tidak sebanding dengan lelaki. Dia ngancem mas, bila mbak ngadu akan dibunuh, makanya mbak gak berani ngadu, sahut Almaira yang masih menangis itu. Sementara Amira sendiri masih menangis di dalam dekapan sang adik. Ia masih syok oleh kejadian sore tadi. Ia berniat menuju kantor pondok yang berada di timur pesantren.
sehingga mau tidak mau Amira harus melewati asrama putra. Karena ia anak dari pemilik pondok, sehingga ia mempunyai akses untuk keluar masuk asrama putra bila penting saja. Namun berniatnya menuju kantor malah ia hampir mendapatkan pelecehan dari santri putra kelas 11 itu. Amira dapat selamat, namun ia mendapatkan ancaman dari santri tersebut bila mengadu ia akan dibunuh. Itu sebabnya ia cuma berani bercerita kepada adiknya saja. "Besok Mas pulang, jaga mbakmu malam ini. Besok Mas pagi Mas sudah ada di sana," ucap Amar yang mengeraskan rahangnya itu. Ia sempat mendengar bila memang ada beberapa pesantren yang juga mengalami pelecehan seperti itu, entah dari ustadznya sendiri atau santrinya. Namun ia tidak menyangka bila kejadian ini terjadi di pesantren milik ayahnya itu, dan yang lebih membuatnya marah adalah adiknya menjadi korban pelecehan itu. Ternyata agama dan juga akhlak yang ditanamkan sejak dini tidak menjamin seseorang tidak berbuat tercela. Entah mereka yang lemah iman atau bagaimana, sungguh disayangkan. Pelajaran agama yang mereka pelajari dan juga diamalkan ternyata tidak bisa menjadi peneban dalam hidup. "Nah, Mas," sahut Almaira dengan lirih. "Mbak sudah tidur, Dek?" tanya Amar yang sudah tidak mendengar suara isak tangis sang adiknya itu. "Sudah, Mas," sahut Almaira. "Ya sudah, kamu hati-hati di sana. Jaga mbakmu. Kunci semua pintu dan jendela, paham?" pesan Amar pada adik bungsunya itu. "Iya," sahut Almaira yang menatap kakak perempuannya dengan sendu. "Assalamualaikum," ucap Almaira yang menutup teleponnya itu. "Waalaikumsalam," balas Amar. Setelah panggilan itu mati, ia bergegas mengambil tas ranselnya itu dan mengemasi barang yang harus ia bawa. Mungkin ia akan berangkat setelah subuh. Saat ini ia hanya bisa membolak-balikan badannya saja. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Adik dari ayah kandungnya belum ketemu, dan sekarang adiknya yang lain sedang mendapatkan masalah. "Ya Allah, apa yang harus aku lakukan?" ucap Amar. Ia mencoba memejamkan matanya sebentar sebelum ia sholat tahajud. Sebab disunahkan sebelum sholat tahajud disarankan untuk tidur terlebih dahulu, walaupun cuma sebentar saja. Sekitar jam 1.30 dini hari, Amar bangun dari tidurnya. Ia segera bangun untuk melaksanakan sholat tahajud, meminta petunjuk untuk keadaan yang saat ini terjadi pada keluarganya. Bersambung, lanjut di episode ke-6.